Oke, baik, nama saya Fridolin Eventringgagur dengan NIM 190106046, mahasiswa semester 7 program studi pendidikan kimia Universitas Nusa Kupang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa senyawa kimia atau bahan kimia yang paling berbahaya yang sering digunakan di dalam laboratorium. Sebelum saya melanjutkan ke materi yang akan saya bahas pada video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah manajemen laboratorium, yang dimana dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Bapak Yosef Lawa, SPD, Biotech. Oke, baik, langsung saja. Beberapa bahan kimia yang berbahaya yang paling sering digunakan dalam laboratorium. Yang pertama yaitu feriklorida atau sering disebut FeCl3. Yang pertama, komposisi dari feriklorida ini dimana ada dua unsur, yaitu unsur besi 3 klorida dan air. Nah, yang pertama besi 3 klorida itu dengan rumus kimianya yaitu FeCl3,6H2O. Nah, rumus berat dari besi atau FeCl3,6H2O ini yaitu 270,32 gram per mol. Nah, konsentrasi dari FeCl3,6H2O ini yaitu 25-60%. Sedangkan air atau rumus kimianya itu H2O dengan rumus beratnya 18 gram per mol, sementara konsentrasinya 45-75%. Nah, berikutnya yaitu identifikasi senyawa atau identifikasi bahayanya. Nah, yang pertama, kelas bahaya toksisitas akut kategori 5. Nah, mungkin berbahaya jika tertelan. Nah, ini berbahaya jika kita tertelan feriklorida. Nah, bahayanya itu merupakan kategori yang kelima. Kemudian kelas bahaya korosi atau iritasi pada kulit. Nah, ini menyebabkan iritasi kulit ringan. Nah, kategorinya yaitu 3. Yang ketiga yaitu kerusakan atau iritasi mata yang serius, kategori 2A. Selanjutnya sifat fisika dan kimia. Nah, feriklorida ini berwarna coklat atau warna kuning yang tidak berbau dan pH-nya yaitu -1. Yang berikutnya, bagaimana mengatasi agar tidak berbahaya. Di antaranya yaitu pada saat melakukan percobaan atau penelitian selalu mengenakan sarung tangan pelindung, pakaian pelindung, dan juga pelindung mata, dan selalu simpan dengan asetat, halida, sulfat, sulfit, tiosulfat, dan fosfat. Nah, di sini feriklorida ini merupakan senyawa yang berbahaya, yang dimana jika terkena kontak langsung dengan tangan akan mengakibatkan iritasi kulit atau luka ringan, apalagi jika kena pada mata akan dapat merusak atau gangguan pada mata. Yang berikut, arsenik trioksida. Nah, senyawa arsenik trioksida ini memiliki sifat fisika dan sifat kimia yang diantaranya memiliki titik didih 460 derajat Celcius, kemudian titik sublimasinya yaitu 193 derajat Celcius. Yang berikut, suhu kritisnya yaitu 927 derajat Celcius. Tekanan kritisnya yaitu 3 kali 105 mmHg atau mm Hg. Kemudian tekanan uapnya 2,47 kali 10 pangkat minus 4 mmHg, yaitu ini merupakan tekanan pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, kelarutan dari arsenik trioksida ini
merupakan kelarutan 1,2 sampai dengan 3,7 gram per mol air pada temperatur 20 derajat Celcius. Nah, larut dalam asam hidroklorida encer, alkali hidroksida, larutan karbonat, dan gliserol. Namun tidak larut dalam alkohol, kloroform, dan eter. Nah, arsenik tetrosida ini dia bisa larut dalam air pada temperatur 20 derajat Celcius. Nah, larut dalam hidroklorida encer, alkali hidroksida, larutan karbonat, dan gliserol. Sedangkan dia tidak larut dalam alkohol, kloroform, dan juga eter. Nah, komposisi bahan dari arsenik tetrosida ini yang dimana rumus kimianya yaitu AS2O3, sementara berat molekulnya atau massa molekul dari arsenik tetrosida ini 197,84 gram per mol. Nah, konsentrasi dari arsenik tetrosida ini 100%. Nah, senyawa ini memiliki toksit atau tingkat bahayanya dengan kategori 1. Yang berikut cara penanggulangan saat terjadi tumpahan atau cara menangani saat terjadi tumpahan pada saat di laboratorium. Nah, yang pertama di tempat kerja atau di laboratorium. Nah, di antaranya yang pertama hindari panas dan nyala api. Nah, jangan sentuh bahan yang tumpah. Kemudian kurangi uap dan dengan menyemprotkan air. Kemudian jika terjadi tumpahan sedikit, segera dilakukan absorpsi atau dengan menggunakan pasir atau bahan lain yang tidak mudah terbakar. Nah, di sini jika terjadi penumpahan dalam jumlah sedikit, kita bisa melakukan absorpsi dengan menggunakan pasir atau bahan lain yang tidak mudah terbakar. Kemudian jika terjadi tumpahan banyak, bendung untuk pembuangan lebih lanjut. Nah, isolasi daerah bahaya. Kita melakukan isolasi daerah yang terkena tumpahan banyak. Kemudian jika terjadi atau satu tumpahan ke udara menguap, nah kurangi uapnya dengan menyemprotkan air. Kemudian jika terjadi tumpahan ke air, absorpsi dengan karbon aktif. Dan jika terjadi tumpahan ke tanah, nah sama seperti sebelumnya tadi, yaitu dengan cara menggunakan atau absorpsi dengan menggunakan pasir atau bahan lain yang tidak mudah terbakar. Selanjutnya yaitu senyawa kalium tiosianat. Nah, komposisi bahan dari kalium tiosianat ini dengan rumus molekulnya yaitu dengan rumus kimianya yaitu KSCN. Sedangkan berat molekul atau massa molekul dari kalium tiosianat ini yaitu 97,18 gram per mol. Sementara sifat fisika dan kimia dari senyawa kalium tiosianat ini yaitu senyawa yang berbentuk kristalin dan tidak berwarna dan juga tidak berbau. Kemudian pH dari kalium tiosianat ini yaitu 44,8 pada 1070 gram per liter pada suhu 20,1 derajat Celcius. Terjadi salah pengetikan sini. 20 derajat Celcius. Kemudian titik leburnya yaitu 173 derajat Celcius. Nah, tekanan uap dari kalium tiosianat ini yaitu lebih besar dari 0,1 HPA pada 20 derajat Celcius. Nah, sifat dari kalium tiosianat ini mudah menyala karena dia bersifat padatan atau kristalin tadi. Kemudian kelarutan dalam air yaitu 1000 gram per mili pada suhu 20 derajat Celcius. Nah, suhu penguraian dari kalium tiosianat ini yaitu 500 derajat Celcius. Viskositasnya yaitu kinetis dan dinamis. Kemudian identifikasi bahaya atau tingkat toksisitas dari kalium tiosianat ini. Yang pertama, toksisitas akut oral yaitu berkategori 4. Nah, toksisitas akut penghirupan jika kita
kita menghirup kalium tiocyanat ini berkategori 4. Antusitas akut kulit jika terjadi kontak langsung dengan kulit, kontak langsung dengan bahan dan kulit, itu berkategori 4. Nah, kerusakan mata seriusnya itu kategori 1. Nah, di sini yang lebih berbahaya itu jika terjadi kontak langsung dengan mata, yaitu kategorinya 1. Kemudian senyawa permanganat dengan komposisi bahannya rumus kimianya KMnO4. Nah, massa molekulnya 158,03 gram per mol. Nah, sifat fisika dan kimia dari kalium permanganat ini itu dia berbentuk keparatan dan berwarna ungu. Produk ini tidak mudah menyala atau tidak mudah terbakar. Kemudian densitas dari kalium permanganat ini yaitu 2,70 gram per cm kubik pada suhu 20 derajat Celcius. Nah, bahan ini atau senyawa ini diklasifikasikan sebagai pengoksidasi dengan kategori 2. Nah, bagaimana menangani agar tidak berbahaya? Yaitu sama seperti senyawa-senyawa sebelumnya, yaitu jauhi dari nyala terbuka, permukaan panas, dan sumber penyulut. Nah, di sini kalium permanganat ini tidak dianjurkan dia diletakkan di sekitar permukaan panas atau sumber penyulut. Kemudian identifikasi bahaya dari kalium permanganat ini atau KMnO4 ini yaitu paratan pengoksidasi, toksisitas akut oralnya kategori 4, korosi kulitnya kategori 1, nah, kerusakan mata seriusnya kategori 1, dan toksis terhadap reproduksi atau para janin itu kategori 2. Di sini yang lebih berbahaya atau toksisnya yang lebih tinggi yaitu pada kulit dan juga pada mata dan juga pada organ reproduksi. Kemudian senyawa yang berikutnya yaitu timbal 2 asetat atau dengan rumus molekulnya, rumus kimianya PbC2H3O2 kali 3H2O. Nah, dengan massa molekul dari timbal 2 asetat ini yaitu 379,33 gram per mol. Sifat fisika dan kimia dari timbal 2 asetat ini yaitu dia berbentuk paratan dan berwarna keputihan. Nah, baunya asam asetat lemah. Kemudian titik leburnya 75 derajat Celcius. pH-nya 5,5 sampai 6,5 pada 50 gram per liter dan juga pada suhu 20 derajat Celcius. Kemudian identifikasi bahayanya. Nah, dari timbal 2 asetat ini, identifikasi bahaya yang terjadi yaitu yang pertama kerusakan mata serius, itu berkategori 1. Nah, diduga menyebabkan kanker. Dapat menyebabkan kanker yaitu kategori 2. Yang ketiga dapat merusak janin atau dapat merusak kesuburan yaitu kategori 1A. Dan juga menyebabkan kerusakan pada sistem saraf pusat, darah, sistem imun, ginjal melalui paparan yang lama atau berulang kategori 1. Nah, ini merupakan senyawa yang berbahaya yaitu timbal 2 asetat yang dimana bahayanya sangat tinggi, yaitu dapat menyebabkan merusakkan janin, kanker, dan juga sistem saraf pusat, darah, dan sistem imun, dan juga ginjal. Senyawa ini merupakan sangat berbahaya dengan kategori 1. Kemudian cara menanganinya agar tidak berbahaya yaitu hindari kontak dengan bahan. Nah, pastikan ventilasi memadai dan jangan biarkan produk masuk ke saluran bahaya. Kemudian asam asetat. Asam asetat dengan rumus kimianya C2H2O2 dengan massa molekul 60,05 gram per mol. Nah, sifat kimia dan fisika dari asam asetat ini yaitu berbentuk cair dan tidak berwarna, kemudian baunya pedih, kemudian pH-nya 2,5 pada 50 gram per mol pada 20 derajat Celcius.
tekanan uapnya 20,79 HPA pada 25 derajat Celcius, dan suhu penguraian dapat didestilasi dalam kondisi tidak terurai pada tekanan normal. Baik, kemudian identifikasi bahaya dari asam asetat ini, yaitu cairannya mudah menyala dengan kategori 3, menyebabkan kulit terbakar dan kerusakan mata, yaitu kategori 1A. Dapat kita ketahui bahwa asam asetat ini merupakan suatu bahan kimia yang memiliki toksisitas dengan kategori tinggi, yaitu dapat merusak atau menyebabkan kulit terbakar dan kerusakan mata, yaitu dengan kategori 1A. Kemudian cara menangani agar tidak berbahaya pada saat melakukan praktikum atau pada saat melakukan penelitian di laboratorium, yaitu usahakan jauhkan dari panas atau sinar matahari. Karena sifat dari asam asetat ini yaitu mudah menyala, yaitu pada saat menggunakan di laboratorium usahakan jauh dari panas atau sinar matahari. Kemudian bersihkan api yang terbuka dan permukaan yang panas. Kemudian jaga agar wadah dari asam asetat ini tetap tertutup rapat. Kemudian jangan merokok atau menyalakan api dekat dengan bahan asam asetat ini. Kemudian senyawa yang berikutnya itu kalium klorat, yaitu dengan komposisi atau dengan sinonimnya itu garam bertolet, garam tarver, asam klor, garam kalium, dan potas klorat. Ini merupakan sinonim dari kalium klorat ini. Kemudian rumus kimia dari kalium klorat ini yaitu KClO3 dan massa molekulnya itu 122 gram per mol. Mohon maaf, massa molekulnya itu 122,55 gram per mol. Kemudian sifat fisika dan sifat kimia dari kalium klorat ini atau KClO3 yaitu dia berwarna putih, kemudian berbau, kemudian tanpa bau, kemudian berat molekulnya yaitu 122,55 gram per mol. Kelarutannya yaitu larut dalam aseton, cairan amonia, dan air. Nilai kelarutannya yaitu 7,19 gram per mol, gram per 100 mili 20 derajat Celcius, 57 gram per 100 mili 100 derajat Celcius. Berat jenis cairannya yaitu 2,34 gram per cm kubik, di mana airnya yaitu 1 gram per cm kubik. Kemudian titik lelehnya 368 derajat Celcius atau dengan nilai 694 derajat Fahrenheit. Kemudian titik didingnya yaitu 400 derajat Celcius atau senilai dengan 750 derajat Fahrenheit. Struktur kristalnya dari kalium klorat ini yaitu monoklinik. Kemudian persen volatilesnya pada 21 derajat Celcius yaitu 70 F banding dengan 0. Kemudian informasi toksik dari kalium klorat yaitu toksisitas untuk hewannya, toksisitas akut oral, kronis efek pada manusia yaitu substansi racun bagi darah, ginjal, paru-paru, sistem saraf, hati, dan selaput lendir. Efek beracun lainnya pada manusia yaitu sangat berbahaya dalam kasus kontak langsung dengan kulit yang menyebabkan korosi, iritan, dan tertelan atau permeator. Kemudian cara menangani agar senyawa ini atau bahan ini tidak berbahaya. Produk harus digunakan sesuai dengan prinsip-prinsip industri yang baik untuk penanganan dan penyimpanan bahan kimia berbahaya. Cuci bersih peralatan setelah penanganan produk tersebut. Lepaskan pakaian yang terkontaminasi dan cuci sebelum digunakan kembali. Hindari kontak langsung dengan kulit, apalagi dengan mata, karena dapat menyebabkan iritasi kulit, kerusakan kulit, dan juga kerusakan pada mata. Hindari kontak langsung dengan api, panas, atau percikan api lainnya. Hindari juga dengan jangan sampai tertelan dan dihirup,
gunakan ventilasi yang memadai, melindungi bahan atau senyawa dari kerusakan fisik dan menjaga agar tidak lembab. Jauhkan dari sumber panas atau pengapian. Kemudian tidak disarankan untuk menyimpan di lantai kayu. Pisahkan dari bahan yang mudah terbakar, bahan organik atau bahan mudah teroksidasi lainnya. Wadah senyawa ini mungkin berbahaya ketika kosong karena ada kemungkinan saat ini meninggalkan residu atau debu padat. Kemudian senyawa yang berikutnya yaitu senyawa aseton dengan rumus kimianya yaitu CH3 2CO dengan massa molekul atau berat molekulnya yaitu 58,08 gram per mol. Klasifikasi atau identifikasi dari senyawa aseton ini yaitu cairannya mudah terbakar dengan kategori 2, iritasi mata kategori 2, toksisitas pada organ sasaran spesifik kategori 3. Konsentrasi dari aseton ini yaitu lebih kecil sama dengan 100, lebih kecil dari 100%. Kemudian penanganan dari bahaya pada saat melakukan praktikum atau penelitian di laboratorium yaitu kita jangan menghirup zat dari aseton ini, kemudian hindari terbentuknya uap dan jauhkan dari nyala api terbuka, permukaan panas dan sumber penyulut. Yang berikut seng sulfat monohidrat dengan komposisi bahannya itu rumus kimianya ZnSO4H2O, berat molekulnya 179,45 gram per mol. Saat ini atau seng sulfat monohidrat ini dapat menyebabkan iritasi pada kulit, mata, saluran pencernaan dan sangat berbahaya jika tertelan. Senyawa ini sangat berbahaya, sangat tidak dianjurkan untuk tertelan atau dimakan karena dapat menyebabkan saluran pencernaan. Kemudian sifat fisika dan kimia dari seng sulfat monohidrat itu keadaan fisiknya yaitu berbentuk padat, kemudian berwarna keputih-putihan. Densitasnya 3,2 gram per cm kubik pada suhu 20 derajat Celcius. Kemudian identifikasi bahayanya yaitu toksisitas akut oral kategori 4, dan kerusakan mata seriusnya kategori 1, bahaya akuatik akut atau jangka pendeknya kategori 1, bahaya akuatik kronis atau jangka panjangnya yaitu kategori 1. Ini merupakan senyawa termasuk senyawa yang berbahaya juga. Kemudian senyawa yang berikutnya yaitu ferrous sulfat heptahidrat dengan rumus kimianya FeSO4H2O, massa molekulnya 278,01 gram per mol. Kemudian klasifikasi bahayanya atau komposisi bahayanya itu toksisitas akutnya kategori 4, iritasi kulitnya kategori 2, iritasi matanya kategori 2. Kemudian sifat fisika dan kimia dari senyawa ini yaitu berbentuk padat, berwarna hijau biru tapi tidak berbau. Kemudian pH-nya 3-4 pada 50 gram per liter 20 derajat pada suhu 20 derajat Celcius. Titik leburnya lebih besar dari 60 derajat Celcius. Kemudian perbedaan air kristalisasi densitasnya 1,89 gram per cm kubik pada suhu 20 derajat Celcius. Kelarutan dalam airnya kira-kira 400 gram per liter pada suhu 20 derajat Celcius. Kemudian senyawa yang berikutnya yaitu urea. Rumus umum atau rumus kimia dari urea ini yaitu CONH2 2 kali. Massa molekul dari urea yaitu 60,06 gram per mol. Sifat fisika dan kimia dari urea yaitu berbentuk padat, berwarna putih, bau seperti amonia. pH-nya kira-kira 9 pada 100 gram per liter pada suhu 20 Celcius. Tekanan uapnya yaitu kurang lebih 0,1 HPA pada 20 Celcius.
Senyawa urea ini jika terkena mata dapat menyebabkan kemerahan dan nyeri pada mata. Jika terkena kulit dapat menyebabkan iritasi pada kulit. Nah, jika tertelan dapat menyebabkan iritasi gastrointestinal yang ditandai dengan rasa mual, muntah, dan diare. Kemudian jika terhirup, saat ini dapat menyebabkan iritasi pada saluran pencernaan. Nah, ini merupakan salah satu senyawa yang berbahaya juga, yang paling berbahaya juga. Karena jika terkena mata, terkena kulit, dan apalagi menghirup, itu sangat berbahaya bagi kita. Kemudian senyawa yang berikutnya yaitu senyawa tetraklorometana dengan rumus kimianya yaitu CCl4, massa molekulnya 153,82 gram per mol. Kemudian akut toksiknya yaitu kategori 3. Sifat fisika dan kimianya itu berbentuk fisik cairan, tidak berwarna dan berbau manis. Kemudian titik leburnya minus 22,99 derajat Celcius. Titik didihnya 77 derajat Celcius pada 1013 HPA. Dan tekanan uapnya 45 HPA pada suhu 0,3 derajat Celcius. Nah, langkah-langkah pencegahan untuk penanganannya aman yaitu yang pertama, jangan sampai kena kulit dan mata. Hindarkan inhalasi uap atau kabut. Yang berikut, jangan sampai kena kulit, mata, dan pakaian. Cuci tangan sebelum waktu istirahat dan segera setelah menangani produk. Nah, jika tertelan, senyawa CCl4 ini dapat menyebabkan iritasi, gangguan pencernaan, sakit kepala, mengantuk, pusing, kehilangan koordinasi, kongesti paru-paru, efek pada otak, kejang, dan koma. Dapat menyebabkan iritasi pada mata, kulit, dan saluran pernafasan. Ini merupakan atau termasuk senyawa paling berbahaya juga karena dampaknya sangat berbahaya jika kontak langsung dengan kulit dan bahkan dapat merusak atau efeknya pada otak. Kemudian potasium kromat dengan rumus kimianya itu K2Cr4, berat molekulnya 194,19 gram per mol. Nah, sifat fisika dan kimia dari K2CR4 ini yaitu berbentuk padat, berwarna kuning, dan tidak berbau. pH-nya 9 sampai 9,8 pada 50 gram per liter pada suhu 20 derajat Celcius. Kemudian densitasnya 2,73 gram per cm kubik pada suhu 18 derajat Celcius. Nah, kelarutan dalam air senyawa ini yaitu 637 gram per liter pada 20 derajat Celcius. Nah, reaktivitasnya yaitu memiliki efek penyulut api akibat pelepasan oksigen. Unit identifikasi bahayanya yaitu iritasi kulitnya kategori 2, iritasi matanya kategori 2, sensitivitas pada kulitnya kategori 1, mutagenisitas pada sel nuftah kategori 1B, karsinogenisitas kategori 1B, penghirupan, toksitas pada organ sasaran spesifik, paparan tunggal kategori 3 sistem pernapasan, toksik akuatik akutnya kategori 1, toksik akuatik kronis kategori 1. Oke, baik. Sekian penjelasan tentang beberapa atau macam-macam senyawa atau bahan yang paling berbahaya yang sering digunakan dalam laboratorium. Sekian dan terima kasih.